Saya kasih contoh. Demi aman posisi di mata manusia. Seringkali kita rela main sandiwara kan? Kok belaga lupa mukanya? Demi aman posisi kita, di mata manusia, kita merelakan that gold shield. Kita merelakan perlindungan yang sesungguhnya. Kita merelakan itu. Demi posisi kita aman di mata manusia. Kita menukar perisai emas sama perunggu. It's the same. Sama aja. Kita menukar semuanya. Demi posisi kita aman. Ingat baik-baik, saya udah sering katakan, nyasar itu normal. Orang Kristen bisa nyasar, bisa. Tapi kalau udah nyasar, jangan pretending. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dan yang nonton dari manapun, happy Sunday to all of you. Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya akan mulai dengan cerita sejarah bangsa Indonesia dulu. Saya adalah seorang yang gemar, bukan pengamat ya, saya gemar membaca cerita-cerita perang. Jadi kalau ada buku yang menceritakan tentang perang, saya selalu beli. Dan saya nggak cuman membaca, tapi saya hafal isi-isinya. So, semua cerita perang yang terjadi di muka bumi ini, saya hafal, bukan cuman tahu. Perang Korea, perang Vietnam, ya, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia merdeka tahun berapa saudara? 1945, tanggal 17 Agustus. Nah, sebelum 17 Agustus 1945, peperangan di Indonesia disebut dengan perang merebut kemerdekaan. Ternyata habis Soekarno-Hatta proklamasi, ternyata Indonesia udah stop perang atau masih perang? Ternyata masih perang, ya. Dan perang setelah 17 Agustus 45, perangnya bangsa Indonesia disebut dengan perang mempertahankan kemerdekaan. Bukan merebut lagi, tapi mempertahankan. Nah, waktu Indonesia perang mempertahankan kemerdekaan, perangnya seru semua. Orang Indonesia seperti nggak disuruh-suruh. Ya, mereka punya kemauan yang kuat karena mereka sadar, mereka percaya kita sudah merdeka. Salah satunya yang seru terjadi di kota saudara kan? 10 November 45. Ya, Hotel Orange dulu namanya. Bung Tomo naik, bendera Belanda dirobek birunya. Ya, tiba-tiba kita jadi pemberani semuanya. Dan kebanyakan perang setelah kemerdekaan, waktu mempertahankan kemerdekaan, itu jarang sekali ada superstar. Sebelum kemerdekaan banyak superstar kan, perang Hasanuddin, orangnya dibilang semua. Perang Patimura, Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Tapi waktu perang mempertahankan kemerdekaan, jarang ada superstar. Yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api, Perang Ambarawa. Saudara udah gak tahu kayaknya gini-ginian ya. Oke. Jadi waktu perang mempertahankan kemerdekaan, itu orang Indonesia lebih niat. Karena mereka perang dari posisi merdeka. Bukan dari posisi kalah. Nah, ternyata sejarah Indonesia ini sama dengan orang-orang Kristen.
Yesus sudah merebut semuanya dan mengalahkan semuanya. Oke? Dan ternyata kemerdekaan itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Nah, kita orang-orang Kristen hari ini kalau perang, ya, itu harus dari posisi merdeka, bukan dari posisi kalah. Doanya orang Kristen seharusnya dari posisi menang, bukan dari posisi merebut, bukan dari posisi kalah. Walaupun kita divonis sama dokter, percayalah, saudara sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Jadi jangan berdoa kayak orang kalah. Tuhan, kenapa saya begini? Nah, iblis sebagai penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara, itu seringkali ingin mengacaukan settingan iman kita. Jadi kalau sakit, oh itu karena kamu. Ya, kalau sakit, kamu dihukum Tuhan. Ada hal-hal yang tidak enak terjadi, kamu bikin apa 5 tahun lalu? Iblis selalu ingin mengembalikan kita di zaman kita masih dijajah. Karena iblis punya nature menjajah saudara dan saya. Makanya waktu perang merebut kemerdekaan itu beda. Karena mentalnya orang Indonesia masih mental dijajah. Tapi setelah pengumuman, proklamasi, beda perangnya. Nah sama, orang Kristen kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Berlakulah seperti orang yang merdeka. Jangan mau lagi dijajah. Ya, Pak, tapi saya masih ngerokok. Pak, saya masih begini. Dalam kenyataannya kita masih seperti itu. Dalam kenyataannya kita masih jatuh dalam dosa. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu saudara jatuh dalam dosa, jangan beri tempat untuk intimidasi iblis. Karena iblis sekali lagi senangnya menjajah. Dia senang lihat saudara dan saya lari di tempat, jalan di tempat, noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Itu iblis. Ingat baik-baik, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Jangan hidup di masa lalu. Berdoalah dari posisi merdeka. Berdoalah dari posisi menang. Makanya orang Kristen punya peperangan rohani, bukan perang merebut, tapi perang mempertahankan. Yuk kita lihat, Efesus 6 ayat 11 dan 12. Efesus 6 itu judul perikopnya perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa saudara? Bertahan atau merebut? Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, dia selalu menipu saudara dan saya. Kalau kita pengennya merebut, nggak dapat-dapat. Karena mental kita mental dijajah. Karena iblis akan terus tipu saudara. Oke, lanjut. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kerjaan iblis itu cuma satu, tapi dia lembur. Alkitab mengatakan dia cuma mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Dia lembur kan? Kerjanya cuma satu, kita kerjanya 2-3 makanya lembur. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Dia terus ngomong di telinga saudara, kamu gak pantas. Kamu gak pantas, angkat tangan, kamu ngaca dong. Kamu nyanyi lagu gereja, gak pantas. Kamu lebih cocok nyanyi lagunya Taylor Swift. Kamu gak cocok nyanyi, kamu gak cocok melayani Tuhan. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam. No wonder, gak heran, banyak orang Kristen goyah sama tipuannya iblis. Goyah kita. Di GSJS gak ada. Saya ketemunya di gereja 3 jam. So peperangannya orang Kristen bukan merebut ini, merebut itu, bukan. Tapi peperangan rohani yang sesungguhnya adalah mempertahankan. Mulai berdoa dari posisi merdeka. Berdoa dari posisi menang. Oke?
Karena coba kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Lompat ayat 16 coba. Ayat 16, dalam apa saudara? Segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tahu perisai kan? Tahu Kapten Amerika kan? Ya, perisai itu untuk defense, untuk bertahan. Dan iman kita mesti punya perisai. Oke? Nah, takutnya begini. Kalau orang Kristen pikirannya harus merebut, bukan mempertahankan. Akhirnya yang terjadi kita jadi orang-orang yang selalu harus obligasi. Bukan berubah. There is a difference between feel obligated and changes. Ini adalah dua game yang berbeda. Saudara pernah dimasakin sama istri atau dianterin sama waiters restoran? Beda, waiters restoran cuman feel obligated. Datang antar makanan, terima kasih ya, dengan senang hati. Habis itu dia cemberut dengan senang hati. Nah lihat, beda sama dimasakin istri di rumah. Ya, she cook for you with love. Amin suami-suami. So, jangan pernah komplain kalau dia masak. Hilang amennya, saya pindah. Kalau istri masak, bilang thank you. Kok ada suara perempuan? Jangan komplain kurang asin, kurang ini. Dia siapinnya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak yang hadir, anak muda yang hadir, kalau mama udah masak, bilang thank you sama dia. Itu namanya bikinnya dari hati. Oke, mama, istri waktu masakin saudara, dia nggak feel obligated, nggak. Dia dengan cinta kasih. Nah, takutnya orang Kristen, kalau kita terus pengen merebut, akhirnya kita jadi feel obligated, have to go to the church. Ke gereja karena obligated, bukan karena berubah dari dalam. Datang ke cell group cuman karena nggak enak, itu namanya feel obligated. Dan akhirnya kita nggak pernah mengalami perubahan yang sesungguhnya. Karena semuanya mesti di cover. Semuanya mesti dibuat-buat dan seterusnya. Karena waktu saya akan kasih lihat sebuah cerita dari Perjanjian Lama tentang seorang yang kejebak di dalam area yang namanya kepura-puraan. Oke? Karena dia selalu pengen merebut perhatian orang lain. Yuk buka sama-sama 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 28. 1 Raja-Raja 14. Ayat 25, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas, Sisak ya, ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Ini ada 300 perisai emas, the gold shields. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Ayat 28, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi mungkin saudara udah sering dengar ceritanya, abis Salomo lengser, gak jadi raja lagi, dia kasih kerajaan Israel buat 2 anaknya, dan akhirnya mereka berantem, Yerobeam sama Rehabeam. Yerobeam megang yang north, Rehabeam megang yang south, yang selatan. Dan Rehabeam kalau saudara baca ceritanya, dia nggak mau dengerin tim advisor papanya, yang umurnya lebih tua dari dia.
Dia angkat penasehat-penasehat yang seumuran sama dia. Dan dia mau dengerin yang seumuran sama dia. Dan akhirnya Rehabeam, kalau saudara baca detail ceritanya, dia banyak membuat keputusan yang against, yang melawan kehendak Tuhan. Nah, sampai tiba cerita ini. Satu kali, Mesir ini invaded ke kerajaan Israel. Ya, mereka masuk, nggak kalah sih, tapi dicuri semua. Perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Perisai emas, kalau saudara baca kata emas di Alkitab, ini berbicara tentang his righteousness. Boleh ditayangin lagi ayat 27? Ya. Jadi perisai emasnya waktu udah gone, udah pergi, sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Multimedia boleh ditayangin perisai emas sama perisai perunggu. Ini dia. Untuk mata yang tidak terlatih, orang kalau lihat perunggu, entah itu perisai atau medali, ya, kalau lihat perunggu sebelahnya nggak ada emasnya, untuk untrained eyes, mata yang tidak terlatih, orang bisa pikir perunggu itu emas karena mirip. Makanya sebagai gantinya Rehabeam membuat perisai-perisai dari perunggu, bronze. Saudara kalau ada di kamar atlet, kadang-kadang suka ketuker. Saya pernah masuk di kamar teman saya yang atlet, dia pernah dapat gold medal, dia pernah dapat bronze medal. Ya, waktu dipisahin, saya nggak bisa bedain yang emas yang mana, yang perunggu yang mana. Waktu dideketin baru kelihatan bedanya. Beda banget emas sama perunggu. Tapi Rehabeam, karena dia pengen merebut hati rakyat, mencuri perhatian rakyat, dan seterusnya, dia mulai hidup dalam kepura-puraan. Emasnya udah gak ada. Tapi dia mulai pretending. Supaya orang-orang rakyat itu kayak ketipu. Mata yang tidak terlatih akan berpikir, oh itu perisai emasnya masih ada. Karena setiap Raja Rehabeam keluar masuk ruangan, ya dia mesti dikawal sama 300 perisai ini. Dan rakyat ketipu. Ya, Rehabeam mulai jatuh dalam hal yang namanya pencitraan. Pernah dengar pencitraan? Kepura-puraan. Orang kalau selalu pengen merebut ini, merebut itu, ya konsepnya bukan mempertahankan, bukan pakai perisai iman. Perisai iman kita seharusnya his righteousness, tapi kita ganti menjadi perisai kepura-puraan. Wah, ini ngeri. Ngeri banget. Dan saya ketemu banyak orang Kristen yang hidupnya pura-pura. Pretending. Main sandiwara. Drama queen, drama king. Di rumah Tuhan banyak banget. Jazz doang gak ada. Kita kalau udah pura-pura, kita jago. Kalau udah pencitraan, kita jago banget. Tolong ingat baik-baik, saudara-saudara. Perkataan I'm okay sama I'm not okay adalah dua kalimat yang menyatakan kita butuh Tuhan Yesus. Bukan cuman orang yang I'm not okay. Ya, waktu kita merasa okay, justru disitulah kita lagi perlu Tuhan Yesus. Seringkali orang yang merasa okay, merasa nggak perlu siapa-siapa. Merasa paling okay sendiri. Be careful. I'm okay and I'm not okay adalah dua statement yang menyatakan saya perlu Tuhan Yesus. Saya nggak bisa sendiri. Nah, kepura-puraan ini bahaya banget. Makanya Yesus bilang, ya kita nggak akan bahas, di Lukas 12, ya waspada sama raginya orang Farisi yang namanya munafik. Waspada. Yesus nggak ngomong waspada terhadap banjir, terhadap gunung meletus, gempa bumi, enggak. Yesus sekali-kalinya ngomong waspada sama kepura-puraan. Kemunafikan.
pretending. Rehabeam menukar semuanya. Yang pertama, waktu kita mulai jatuh di hal yang namanya pura-pura. Yang pertama, kita akan kehilangan posisi yang sesungguhnya. Yang sudah diberikan sama Yesus buat saudara dan saya. Kehilangan posisi. Karena righteousness punya pengertian yang sesungguhnya posisi, bukan kebenaran. Kita suka baca Alkitab bahasa Indonesia, kata righteousness, kata truth, dua-duanya diterjemahkan ke kebenaran. Oke? Nah, righteousness, bahasa Yunaninya dekayu. Kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Inggris, artinya adalah jurisdiction. Bahasa Indonesianya, posisi. Makanya ayat yang terkenal masih ingat? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan seharusnya posisi yang tepat. Karena itu bahasa Inggrisnya seek his kingdom first and his righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan posisi yang tepat. Orang yang hidup dalam kepura-puraan, dia susah menemukan posisi yang tepat. Saudara sadar di atas kayu salib terjadi pertukaran hebat, the greatest trading. Di atas kayu salib, Yesus itu righteous, posisinya tepat. Saudara dan saya, posisinya tidak tepat. Kita nih unrighteous. Tapi di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Dia jadi unrighteous, saudara dan saya dibenarkan posisinya sama Tuhan Yesus. Menjadi righteous people. Makanya di atas kayu salib, dia teriak, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau tinggalkan aku? Karena posisinya berubah. Yesus memberikan kemerdekaan buat saudara dan saya. Dengan cara merebut semuanya. Nah, hari ini tugas kita mempertahankan. Nah, waktu kita mulai pura-pura, oke, itu hilang semua. Saya kasih contoh. Demi aman posisi di mata manusia. Seringkali kita rela main sandiwara kan? Kok belaga lupa mukanya? Demi aman posisi kita, oke, di mata manusia. Kita merelakan that gold shield. Kita merelakan perlindungan yang sesungguhnya. Kita merelakan itu. Demi posisi kita aman di mata manusia. Kita menukar perisai emas sama perunggu. It's the same. Sama aja. Kita menukar semuanya. Demi posisi kita aman. Ingat baik-baik, saya udah sering katakan, nyasar itu normal. Orang Kristen bisa nyasar, bisa. Tapi kalau udah nyasar, jangan pretending. Jangan main sandiwara. Jangan drama. Jangan ngarang-ngarang cerita. Kalau udah nyasar, bilang sama Tuhan, Tuhan saya nyasar. Sherlock dong Tuhan. Kasih, bicara dong sama saya. Saya mesti kemana jalannya? Nyasar tuh normal. Kita manusia biasa. Tapi yang terjadi waktu kita nyasar, kita main sandiwara. Kita create stories. Kita pura-pura, kita pretending. Ya, kita mau melindungi diri kita dengan perunggu kepura-puraan, kepalsuan rohani. That's what we did. GSJS nggak ada. Itu yang kita buat. Kita pura-pura. Akhirnya kita kehilangan posisi. Kita udah dibenarkan posisinya. Yang tadinya hang gak tahu di mana, dibenerin sama Tuhan Yesus. Hilang nih posisi. Karena kita terus pengen cari posisi aman dari manusia. Kita mesti tahu hari-hari ini banyak relationship yang udah jadi palsu. Kita kehilangan the essence of relationship. Kita feel obligated saja,
untuk kasih lihat our family oke-oke aja di sosial media. Pernah dengar? Kita edit semua hidup kita. Kita jadi pinter pura-pura. Ada fenomena di Indonesia namanya adalah grey divorce. Pernah dengar? Saya bahas di podcast saya. Grey divorce adalah perceraian, ya, pasangan suami istri yang umurnya udah 55 tahun ke atas. Jadi udah putih-putih rambutnya, udah grey, ya. Tiba-tiba waktu anak-anak udah menikah, anak-anak udah kerja, suami istri ini saling pandang memandang di kamar. Siapa nih monster di kamar gue? Siapa nih nenek lampir di kamar gue? Ternyata mereka nggak pernah deket. Ya, banyak orang kehilangan the essence of relationship. Kita kehilangan. Kita pinter main sandiwara doang. We are okay kok. Di Instagram, mesra banget kayaknya. Ternyata enggak. Dan ini bukan di luar Indonesia loh. Di Indonesia. Grey divorce udah banyak banget. Sama silent divorce. Dan grey divorce, waktu saya ketemu sama orang-orangnya, saya tanya sama mereka, jadi gimana Pak? Gimana Bu? Udah punya pacar baru? Iya. Dan mereka pacaran, bukan gandengan-gandengan tangan. Ternyata mereka pacarannya, saya tanya agenda pacarannya apa? Ngobrol. Ush. 62 tahun, 65 tahun, baru ketemu missing piece-nya. Dengan apa? Ngobrol. Makanya yang masih single atau yang masih married, jadikan suami atau istri temen ngobrol. Suami istri mukanya udah pada ngobrol. Oke. Tuhan masih sanggup merubah. Yang belum menikah, agenda pacaran ngobrol. Tahu nggak ada menu di handphone kita namanya Bluetooth. Bluetooth itu selalu nyari pairing. Kalau ada device yang kebanyakan di mobil, dia biasanya protes. Hapus dong salah satu, gitu kan? Kita hapus, baru dia pairing. Baru dia terkoneksi. Oke? Nah, yang belum married, waktu kalian berpacaran, cari pairing yang tepat. Jangan dilihat device-nya. Suku mana device itu? Suku mana, kaya apa enggak, posisi kerjaannya di mana. Itu cuman devices. Pairing yang tepat adalah ngobrolnya nyambung enggak? Itu pairing. Device delete semua. Pairingnya dapat nggak? Apa yang diobrolin? Tukar pikiran dan tukar perasaan. Bukan tukar informasi. Kadang-kadang kita ketemu pasangan, saya tadi nonton Mission Impossible, saya tadi dianterin sama itu, saya tadi makan di situ. Itu cuma tukeran informasi. Mulai hari ini, belajar komunikasi perasaan Anda. Kaum wanita, kaum pria pakai pikiran. Belajar mengkomunikasi pikiran Anda. Belajar. Jangan langsung main ngegas. Kamu ngerasain gak sih? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu ibu-ibu. Laki-laki suka marah sama bininya. Kamu mikir nggak? Istrinya, enggak. Ya enggak lah. Kalau nggak pernah diobrolin, kita nggak tahu, nggak ketemu pairingnya. 62 tahun, 65 tahun, 68 tahun, grey divorce. Ternyata perlu ngobrol. Gak perlu kayak mereka kan? Kita masih bisa. Gak perlu ikutin mereka. Kita masih bisa ngobrol. Ngobrol. Jangan sampai semuanya palsu jadinya. Demi aman posisi di mata manusia, kita bikin palsu semuanya. Kita edit senyum kita. Kita edit foto. Banyak orang kehilangan ini.
Yang kedua, karena waktu. Waktu orang udah mulai pura-pura terus, dia akan disconnect sama dirinya. Tragedi terbesar dalam kehidupan adalah waktu manusia terputus dengan dirinya sendiri. Saking sibuk pencitraan, gak jadi dirinya sendiri, dia lupa dirinya siapa. Saudara masih ingat aktor namanya Heath Ledger? Oh, nggak tahu ya? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Tahu ya, tahu. Oke. Heath Ledger itu pernah main di film yang dia dapat Oscar, namanya The Dark Knight. Dia jadi musuhnya Batman. Ya, dia memerankan tokoh Joker di situ. Joker adalah musuhnya Batman yang psikopat. Nah, yang saudara mesti tahu, sebelum syuting, Heath Ledger bilang sama all the crew and director, dia bilang, tolong saya di isolasi di apartemen di kota New York. Tolong apartemennya TV-nya dicabut, mesin fax, masih tahu mesin fax nggak ya? Mesin fax dicabut, semua dicabut, telepon semua, saya nggak perlu. Saya cuma perlu kamar sama skrip film The Dark Knight. 3 bulan. Dia pelajari karakternya Joker. Waktu syuting, sutradara bingung lihat Heath Ledger. Karena aktingnya dahsyat banget. Sampai dapat Oscar. Tapi sayangnya, selesai syuting, dia lupa dia Heath Ledger. Dia bukan Joker. Selesai syuting, dia memutuskan untuk bunuh diri. Got carried away. Kebawa sama karakternya Joker. Kebawa. Orang kalau main film sama kan, main drama, gak jadi dirinya kan. Dia lupa sama dirinya. Dia Heath Ledger. Dia bukan Joker. Banyak dari kita seringkali, waktu kita udah acting di mana-mana, pura-pura di mana, akhirnya kita lupa diri. Kita lupa, kita disconnect sama diri sendiri. Kita lupa bahwa kita ciptaan yang unik. Kita lupa kita dilindungi sama the gold shield. Iman kita seharusnya perisai emas. Yang namanya righteousness. Itu iman kita. Kita lupa. Kita main sandiwara di mana-mana. Dan yang paling mengerikan, kita lupa dengan identitas anak-anak kita sendiri. Saking kelamaan pencitraan. Saking yang mesti direbut perhatian orang. Orang harus merebut ya akun saya. Orang harus lihat akun saya. Orang harus lihat saya. Mau diedit ke fotonya, mau nggak peduli. Kita menukar the greatest trading sama perisai perunggu. Perisai kepura-puraan. Anak-anak saudara adalah titipan dari Tuhan. Kenali mereka. Jangan cuma sibuk pencitraan, kita lupa kenal sama anak-anak kita. Jangan sampai saudara terlalu sibuk, sampai kita lupa sama kesehatan mental anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini musuhnya lebih dahsyat daripada musuh generasi kita. Saudara nggak jadi teman ngobrol sama mereka. Mereka punya teman ngobrol di handphone. Namanya ChatGPT. Ada anak muda sudah disuruh bunuh diri sama ChatGPT. Ada anak muda sudah berpacaran sama ChatGPT. Karena mereka nggak ketemu koneksi sama papa mama. Papa mama yang hadir, saya juga papa dari 2 anak. 27 dan 24 tahun. Papa mama yang hadir, kita udah gak bisa copy paste. Cara kita parenting gak bisa copy paste. Apa yang saya diajarkan, saya copy, saya paste ke anak-anak. Beberapa masih relevan, disiplin, konsisten, proses, ajarin ke anak-anak kita. Tapi yang lain udah gak relevan. Kita batuk-batuk, ngarepin mereka masuk kamar, udah gak bisa.
Papa saya masih bisa. Saya lagi main, dia cuma melotot, batuk. Saya langsung masuk kamar. Saya gituin anak saya waktu itu, pangeran yang nomor 2. Dia lihat saya, batuk Dad. Ya nggak bisa. Kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan dalam membesarkan anak-anak kita. Jangan suka celak mereka stroberi, itu perkataan iman loh. Kenapa mereka dibilang stroberi? Karena stroberi itu cakep, tapi dipencet bolong, jatuh, hancur. Terus kita bilang anak-anak kita stroberi. Saya sih nggak mau. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang sehat, dicintai Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Jangan dibilang stroberi. Kita jadi nggak kenal mereka. Mereka punya ciri khas generasi mereka. Cari tahu dong. Kita nih kalau ke restoran nggak dapat wifi, kita datengin kasirnya. Password yang bener yang mana? Yang mana? Kita effort untuk terkoneksi. Pertanyaannya, sama anak-anak kita gitu nggak? Handphone kalau mau di-upgrade, dia minta koneksi kan? Kalau bisa koneksi ke wifi, supaya upgrade-nya cepat. Saudara mau lihat hubungan saudara terupgrade sama anak-anak saudara? Cari koneksi, bukan koreksi. Jangan koreksi terus sama anak-anak. Jadi nggak boleh ditegur, boleh caranya. Nah, kamu udah main 2 jam, boleh nggak Daddy bantuin kamu bikin PR? Itu orang tua yang cari koneksi. Kamu main terus ya, nggak pernah bikin PR, udah nggak bisa. Udah nggak bisa digituin. Mereka adalah anak-anak yang kebanjiran informasi. Jadi anak-anak muda yang hadir, jangan merasa lebih tahu juga dari orang tua. Kalian mungkin lebih tahu banyak, tapi tetap hormati ayah dan ibumu. Hormat. Ngomong sama mereka with full respect. Nah kita orang tua, papa mama, belajar dong. Anak-anak kita tuh udah gak suka hierarki. Senior dan junior. Mereka udah, zaman saya masih bisa. Saya didatengin sama kakak rohani. Saya kakak rohani kamu. Saya akan appreciate banget. Oh terima kasih kak. Anak-anak sekarang, saya papa rohani kamu ya. Mereka akan liatin kita. Papa rohani. Karena apa? Mereka memandang seseorang lewat kapasitas. Bukan senior dan junior. Makanya produser saya di Jakarta anak 26 tahun. Dia bisa atur-atur saya. Pastor, sepatunya jangan gitu pastor gitu. Dia bisa atur-atur saya. Karena apa? Kita saling menghargai kapasitas masing-masing. Mereka senangnya ngobrol, makanya podcast di mana-mana sekarang. Cara mengedukasi mereka bukan begini-begini. Ngobrol, ajak ngobrol. Dan kalau saudara nggak tahu informasi, jujur sama mereka. Saya udah cerita ini di 2 malam few weeks ago. Ada anak muda di gereja, tapi bukan di GSJS, percayalah. Dia nanya sama papa mamanya, "Pa, Ma, Lady Gaga siapa?" Setan, jangan didengar ya, setan. Gak bisa anak-anak kita digituin. Kalau saudara gak tahu Lady Gaga itu siapa, saudara cuma tahu Glady, ngomong sama anak-anak, ngomong, Daddy gak tahu Lady Gaga, Daddy taunya Lady Glady. But we can check together. Kita bisa cari tahu di Google, ya, kita bisa cari tahu. Dia nyanyi soal apa, liriknya apa, ayo cari tahu. Dan kita putuskan, dia pantas di-download apa enggak. Cari koneksi sama anak-anak. Jangan sampai kita lupa diri. Saking kita sibuk pencitraan, kita lupa diri. Don't do that anymore. Saya cerita seperti ini bukan teori. Saya ngalamin sama anak saya yang nomor 2, namanya Pangeran. Kita lewatin masa-masa yang sulit karena saya selalu pengen menyamakan dia sama kakaknya. Dua-duanya ranking 2. Kakaknya dari atas, Pangeran dari bawah. Saya tuntut dia harus sama kakaknya. Salah.
Ternyata kakaknya otak kirinya kuat, pangeran otak kanannya yang kuat. Saya salah deteksi selama ini. Saya pikir harus sama semuanya anak-anak saya. Nah, makanya minta apa tadi? Kalau jadi orang tua, hikmat dari Tuhan. Saya pernah satu kali lagi di luar Indonesia, saya sudah bertekad gak mau beliin oleh-oleh buat pangeran. Gak mau. Tuhan tegur saya. Tuhan mulai ngomong gini, Jess, kamu tahu orang tuanya Adam dan Hawa? Waduh, Tuhan kalau kasih pertanyaan ngeri-ngeri loh. Hah? Gak tahu. Yang saya tahu Tuhan, Adam dan Hawa adalah suami istri terbahagia di dunia karena gak punya mertua. Itu yang saya tahu. Tuhan mulai bicara. Orang tua mereka itu saya. Saya orang tua mereka, Adam dan Hawa. Mereka jatuh. Apalagi anak kamu. Kamu juga jatuh kan? Saya tinggalin kamu? Tidak pernah. Saya tinggalin kamu. Saya bertobat, saudara. Pulang ke Indonesia, pangeran paling banyak dapat oleh-oleh. Damai langsung. Dia bilang thank you, dikasih oleh-oleh. Tapi saya dirubah sama Tuhan. Saya stop berdoa, Tuhan rubah anak saya, rubah anak saya. Sekarang kan? Pak, doain anak saya, Pak, doain, Pak. Emang kalau saya doain langsung berubah gitu? Nah, orang tuanya mesti berubah. Saya berubah. Dia nggak bilang thank you, saya nggak tersinggung. Hari ini hubungan kita dipulihkan sama Tuhan. Kita bisa padel bareng, ngopi bareng, having a men's talk together. Mau di-upgrade hubungan kita, cari koneksinya. Amin para orang tua. Kok berat gitu aminnya? Amin. Horor. Sayangi anak-anak kita. Siapa lagi yang mau sayang sama mereka? Sayangi mereka. Yuk ayat terakhir, udah waktu. Yoel 2 ayat yang ke-13. Terus saya selesai. Yoel 2 ayat 13. Koyakanlah apa saudara? Hatimu dan jangan ya. Jadi yang dibagusin bukan yang tampak luar, ini maksudnya. Tapi yang perlu disetting ulang, yang perlu di restart, yang perlu diedit, hati. Hati mesti dikoyakkan, bukan pakaian. Bukan yang tampak luar, yang selalu harus dikoreksi, harus diedit. Tapi hati kita. Perbaiki hati kita dari dalam. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Percayalah Tuhan Yesus kita sudah baik sama saudara dan saya. Dia sudah memberikan kemerdekaan itu buat kita. Dia sudah memberikan kemenangan itu buat kita. Ngapain lagi kita tukar itu semua sama kepura-puraan? Kalau ada something wrong, jujurlah, at least sama sahabat-sahabat saudara, jujur. Jangan selalu merasa paling rohani, merasa paling oke, padahal palsu semuanya. Saya banyak kekurangan. Bayan firman? Yes. Superman? Bukan. Bukan, I'm not a Superman. Saya Superman. Masih punya kelemahan. Masih perlu dikoreksi hati saya. Thank God, saya punya komunitas yang dahsyat di Jakarta. Yang bisa tegur saya, bisa, bisa edit saya, ya, bisa koreksi saya. Apalagi Tuhan. Tuhan selalu mau menyambut saudara dengan semua kekurangan kita. Karena Dia Tuhan Yesus yang baik buat kita semua. Amin, saudara. Pakailah perisai perlindungan yang sesungguhnya, yaitu that gold shield, ya, the shield of righteousness. Percayalah saudara dan saya, posisinya sudah dibenarkan sama Tuhan Yesus. Hiduplah sebagai orang yang menang. Hiduplah sebagai orang yang merdeka setiap hari. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA BRI Permata Mandiri selalu penuh buat saudara semua. Kencang.
kencang ya amennya kalau gitu-gitu ya. God bless you all.